أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واتل ما
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Fajar Harisah SPDI yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan hidayah dan umur yang panjang oleh Allah, dan kita semua yang mendengarkannya mendapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua dapat berkumpul dalam kebaikan, dapat berkumpul dalam ketaatan, dan dapat berkumpul dalam kebersamaan dalam rangka menghadiri peringatan Tabligh Akbar Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus doa untuk NKRI dan Palestina. Isra wal Mi'raj merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang termaktub dalam sejarah, peristiwa yang luar biasa dan agung. Maka dari itu harapan kita semua dengan kita menghadiri acara Tabligh Akbar Isra wal Mi'raj ini, kita dapat mengambil manfaat, hikmah dan ibrah dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra merupakan perjalanan
horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa ila akhiril ayat. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari perjalanan itulah banyak manfaat, banyak hikmah dan ibrah yang bisa kita petik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili pengurus dan panitia Isra Mi'raj Masjid Jami Nurul Huda, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga setiap langkah kaki kita dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassyukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengikuti rangkaian acara Isra wal Mi'raj serta doa untuk NKRI dan Palestina. Pada malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami, peringatan ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi betul-betul bisa mengingat dan melaksanakan apa yang dihasilkan oleh Rasulullah saat menghadap Allah untuk menerima sholat 5 waktu intinya. Mari kita ikut muhasabah, kita introspeksi, kita hitung-hitung diri kita. Apakah Isra Mi'raj tahun lalu sampai dengan Isra Mi'raj tahun ini sholat kita lebih baik atau masih sama atau bahkan lebih buruk? Yang tahu hanya diri kita dan Allah. Tentu harapan kita sholat kita makin hari, makin bulan, makin tahun makin baik. Sekali lagi angkat tangannya, takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi 3 kali takbir, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini di Palestina, kemarin ya, pada hari Sabtu adalah pekan kedua dari terlaksananya gencatan senjata, pertukaran tawanan dari orang-orang Palestina yang diculik, ditahan oleh Zionis Israel bertahun-tahun. Ada 200 orang yang dikeluarkan oleh Israel. Iya, Israel dipaksa tunduk pada syarat-syarat dan pada perintah perlawanan dan para mujahidin Palestina. Takbir. 470 hari rakyat Palestina sejak 7 Oktober 2023. Satu pertempuran besar yang dimasuki oleh para mujahidin Palestina yang mereka namakan dengan Tufanul Aqsa, Tufan Al-Aqsa, yaitu sebuah operasi untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa. Operasi ini, pertempuran ini dibalas, direspon dengan membabi buta oleh keturunan babi dan kera orang-orang Zionis Yahudi. Mereka merespon ini dengan genosida, dengan pembantaian. Maka Tufanul Aqsa, upaya dari rakyat Palestina untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa, masjid tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyelamatkan masjid ini, harga yang harus dibayar oleh rakyat Palestina sangat besar, sangat besar. 50.000 lebih jiwa yang syahid, dan 70% bangunan rumah yang ada di Palestina hari ini sudah hancur. Ada 2 juta orang rakyat Palestina yang ada di Gaza hari ini yang pulang setelah gencatan senjata. Mereka pulang dari tenda-tenda mereka
yang mereka tinggal di situ selama 470 hari dalam peperangan Tufanul Aqsa. Mereka pulang hari ini ke rumah mereka dan mereka mendapati rumah mereka sudah hancur. Ada 2 juta orang yang terdiri dari para anak-anak, dari ibu-ibu, dari orang tua yang kembali ke puing-puing rumah mereka. Besar Bapak Ibu harga yang harus dibayar untuk sebuah kemuliaan, untuk sebuah akidah dalam hati rakyat Palestina tentang Isra dan Mi'raj, tentang kedudukan Masjidil Aqsa. Dan ini secara tegas dikatakan oleh para mujahidin bahwa harga yang mereka bayar itu, Tufanul Aqsa, pertempuran yang mereka masuki itu, tujuannya adalah karena 470 hari yang lalu, 477 hari yang lalu, keadaan Masjidil Aqsa itu sudah tidak lagi dipedulikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Yang kita semua tenggelam dengan dunia kita masing-masing. Pemimpin-pemimpin negara Islam tidak ada lagi yang memperhatikan Masjidil Aqsa. Padahal mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Zionis itu sudah akan mengambil Masjidil Aqsa. Kemana para pemimpin yang bertanggung jawab dari seluruh dunia Islam? Kemana kita pada hari itu? Tidak ada hari itu yang memperhatikan Palestina, Masjidil Aqsa, tidak ada. Tinggal rakyat Palestina yang oleh karena itu ada harga yang harus dibayar. Padahal Masjid Al-Aqsa, tempat Isra dan Mi'raj itu berlangsung. Tempat ini siapa yang berkewajiban menjaganya? Siapa yang punya kewajiban untuk menjaga Masjid Aqsa ini? Siapa yang punya kewajiban, Pak? Saya, kita semua, Bapak, Ibu, kita semua. 2 miliar jiwa umat Nabi Muhammad SAW yang ada hari ini di atas muka bumi ini. 2 miliar jumlahnya. 200 juta jumlah kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini. Tetapi hanya 2 juta. Hanya 2 juta jiwa yang ada di Gaza yang harus membayar harga, yang harus membayar harga dengan 50.000 jiwa yang syahid, yang seharusnya anak kita yang syahid demi Rasulullah SAW, yang harusnya rumah kita yang hancur demi Rasulullah SAW, harusnya anak kita yang hancur, harusnya anak kita yang syahid, harusnya orang tua kita yang syahid. Tetapi anak kita diwakili oleh anak-anak Palestina. Orang tua kita diwakili oleh orang tua yang ada di Palestina. Rumah-rumah kita selamat, kita bisa tidur, kita bisa pulang, kita bisa melindungi diri kita. Di rumah kita yang nyaman itu karena rumah kita diwakili oleh rumah rakyat Palestina yang hari ini hancur. Yang 2 juta penduduk Gaza hari ini tidak tahu mau pulang kemana setelah rumah mereka hancur. Maka apakah pantas? Betul bagi rakyat Gaza, betul rakyat Gaza merayakan bahwa ini adalah kemenangan, bahwa di 7 hari yang lalu, saat gencatan senjata, betul bahwa rakyat Palestina merayakan kemenangan mereka, bahwa ya setelah 470 hari Zionis Israel ditundukkan oleh para mujahidin untuk menerima syarat-syarat para mujahidin yang mereka harus membebaskan orang-orang Palestina yang mereka telah culik selama bertahun-tahun, bahwa mereka harus mundur dari Gaza, bahwa mereka harus menerima semua syarat para mujahidin. Ini adalah kemenangan rakyat Palestina. Ini adalah kemenangan Gaza yang kalau seandainya rakyat Palestina tidak tegar, seandainya rakyat Palestina mundur sejak bulan pertama, sejak pekan pertama, bahkan sejak hari pertama, Gaza sudah selesai. Tetapi hari ini kita melihat bahwa rakyat Palestina merayakan kemenangan mereka. Ya, kita melihat semua rakyat Palestina senang dan berbahagia dalam hari-hari ini. Tetapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa setelah kesenangan itu, bahwa setelah mereka merayakan itu, mereka adalah tetap manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji, bahwa mereka harus pulang ke rumah mereka yang sudah tidak ada lagi bentuknya. Mereka harus pulang
dan mencari jasad anak-anak mereka di bawah puing-puing reruntuhan rumah mereka. Mereka harus pulang mencari jasad saudara-saudara mereka yang syahid di bawah puing-puing rumah mereka. Apakah kewajiban kita telah selesai dengan selesainya gencatan senjata ini? Apakah artinya ketika rakyat Palestina sudah selesai perangnya, sudah selesai, sudah ada kesepakatan? Apakah artinya kita sudah selesai? Apakah yang tadinya kita memboikot produk-produk yang mendukung Zionis Israel, apakah hari ini kita akan berbuka puasa dengan makan di tempat orang yang mendukung Zionis Israel? Apakah kita akan berbuka? Kalla wallah, tidak. Karena pertempuran hari ini belum selesai. Bahwa gencatan senjata yang ada di Palestina betul itu terjadi di Gaza, dan alhamdulillah itu adalah kemenangan bagi rakyat Palestina. Tapi ingat selalu bahwa pertempuran Palestina adalah pertempuran umat Nabi Muhammad SAW. Bahwa pertempuran Palestina adalah pertempuran kita kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membaca sirah Rasulullah SAW, ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW, ketika kita membaca syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kita melihat dan merasakan kewajiban sebagai umat Nabi? Apakah kita merasakan kewajiban itu? Apakah kita merasakan bahwa ada kewajiban pada diri umat Nabi Muhammad untuk membersamai perjuangan rakyat Palestina? Maka setelah hari ini kita katakan ya, gencatan senjata terjadi di Gaza dan itu menundukkan Zionis Israel, tetapi di saat bersamaan bagi kita yang berjuang dari Indonesia ini, apakah kita juga sudah gencatan senjata? Apakah kita juga sudah mulai berhenti bertempur? Tidak. Maka tidak ada gencatan senjata, tidak ada kata berhenti untuk semua usaha boikot dari produk-produk Zionis Israel yang sampai hari ini masih berkomitmen untuk memboikot produk-produk Zionis Israel. Coba angkat tangan, ya, yang ingin berjanji bahwa sejak hari ini sampai kemerdekaan Palestina insya Allah, sampai hilangnya Zionis Israel, yang hari ini berjanji bahwa hari ini adalah pertempuran saya sampai kemerdekaan Palestina, dan saya akan memboikot semua produk, semua pendukung Zionis Israel sampai Palestina merdeka. Yang berkomitmen hari ini coba angkat tangan. Insya Allah kita janji Pak, bahwa tidak akan mundur sampai Al-Aqsa merdeka, tidak akan mundur sampai Palestina merdeka. Siap? Ucapkan janjinya dengan bertakbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Sekali lagi takbir. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Presiden Amerika Serikat, siapa namanya? Donald Trump, ya, Donald Trump, ya, atau dikenal dengan Donald Trump, Presiden Amerika hari ini mengeluarkan pernyataan bahwa dia, Donald Trump, ya, Presiden Amerika sekarang yang menang kemarin, yang sudah baru-baru dilantik 20 Januari kemarin, Presiden Trump ini, si Trump ini, dia memang tidak suka dengan perang, dan dia akan berusaha supaya tidak ada lagi peperangan fisik di Palestina. Tetapi apakah artinya Trump itu mencintai Palestina? Tidak. Ya, tidak. Presiden Amerika Serikat itu, dia bisa jadi presiden karena dia terikat pada syarat bahwa dia harus mendukung Zionis Israel, siapapun presidennya dan apapun gayanya. Mau dia Biden, mau dia Trump, pasti dia harus mendukung Yahudi Zionis. Maka Trump memang berusaha untuk menghentikan perang. Tetapi apakah Trump betul-betul ikhlas? Apakah Trump ini ikhlas, Presiden Amerika ini betul-betul ikhlas ingin menolong Palestina? Tidak. Ya. Trump sebagai Presiden Amerika akan menghentikan perang, iya. Tetapi di saat bersamaan Trump ini bermainnya licik dan licin dan busuk. Di periode dia sebelum 2018, 2017,
dia memainkan politik tekanan terhadap negara-negara Arab untuk mengeluarkan rakyat Palestina dari Palestina. Dan Trump per hari ini tadi pagi, ya, Trump mengatakan bahwa dia akan kembali melobi kepada negara-negara yang ada di sekitar Palestina untuk menerima rakyat Palestina keluar dari Palestina dan ditaruh di negara-negara sekitar Palestina. Agar apa? Agar Palestina kosong dari rakyat Palestina dan Palestina dengan leluasa, dengan mulus dijajah oleh Zionis Israel. Ini liciknya Trump. Betul Trump itu tidak mau perang, tetapi Trump itu main politik, main nego, main akal bulus. Ya, maka kelicikan Trump ini hanya akan bisa dihadapi oleh umat Nabi Muhammad SAW yang berdoa. Tadi Pak Kiai mengatakan, ya, bahwa hanya dengan sekelumit Allah membakar Amerika Serikat menjadi tekanan baru bagi Amerika. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat kecil untuk merubah semuanya ini. Tetapi Allah ingin menguji siapa yang meminta, siapa yang memohon, dan siapa yang berdoa. Yang pertama, jangan pernah berhenti boikot. Yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Yang ketiga, jangan pernah berhenti membicarakan Palestina. Yang tadinya punya syal di rumahnya, syal Palestina, gunakan, pakai, perkenalkan Palestina kepada rakyat Indonesia. Yang foto profilnya yang tadinya Palestina tetap pakai, yang belum pakai. Yang di rumahnya ada poster Masjidil Aqsa, pasang. Yang belum ada poster Masjidil Aqsa, beli. Perlihatkan kepada anak-anak bahwa kita punya masjid yang selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi, kita punya masjid yang itu adalah tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang itu adalah Masjidil Aqsa. Yang tidak punya posternya, beli. Itu jihad kita, sekecil-kecil jihad kita untuk mendukung perjuangan Palestina ini. Ini berarti PR. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berinfak untuk rakyat Palestina. Bahwa hari ini kita punya PR yang sangat besar. Siapa yang mau melindungi rakyat Palestina? Siapa yang mau memberikan mereka makan dan perlindungan kalau bukan dari saudara-saudara mereka? Apakah kita berharap dari Amerika? Apakah kita berharap dari Eropa? Pasti mereka punya deal-deal ketika mereka memberikan bantuan. Maka berharaplah pada tangan kita bahwa saya yang akan berkomitmen. Kalau saya tidak bisa membantu semua rakyat Palestina, paling tidak bagi saya bisa membantu satu anak di Palestina untuk sepanjang tahun. Demikian tugas dan kewajiban kita. Semoga Isra Mi'raj ini mengingatkan kita dan menguatkan komitmen kepalestinaan kita, dan kita berdoa Indonesia Allah menguatkan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran. Semoga Indonesia bisa semakin kuat dalam sikapnya untuk menolong rakyat Palestina, insya Allah. Bu, kalau suami meninggal sedih apa enggak? Terbukti cintanya ibu melebihi cintanya bapak. Benar Pak. Saya sering saksikan ibu-ibu itu kalau suaminya meninggal ada yang sampai pingsan, ada nggak? Ada. Ada yang sampai cakar-cakar baju. Ada yang sampai teriak, "Papa!" Ada. Ada yang sambil nyanyi, ada. Kalau sudah tiada baru terasa, betul ya? Bahwa kehadirannya sungguh udah dinyanyi mulu. Ya, itu ibu-ibu luar biasa kalau ditinggal suaminya meninggal. Sekarang saya tanya, bapak-bapak ditinggal istrinya meninggal sedih gak? Bener nih Bu, saya buka nih rahasianya nih. Kadang sedih mata kanan doang, yang nangis mata kanan, mata kiri mah nyari janda. Betul apa enggak? Bukan bapak-bapak Nurul Huda, bapak-bapak di Depok. Kalau di Nurul Huda mah insya Allah. Jadi sedihnya luar biasa Pak ditinggal seorang istri. Karena Siti Khadijah bukan sekedar istri sebagai pendamping, tapi penopang dakwah baginda Nabi Muhammad. Itu luar biasa.
Ceramah begini kekencangan gak Pak? Ceramah kalau baru ngopi ABC doang begini emang. Madang belum, apa belum? Iya, di DP juga kagak. Sedih luar biasa. Kemudian yang kedua ditinggal siapa lagi? Ditinggal paman tercinta Abu Thalib, penopang dakwah, pembela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada baginda Nabi, maka Abu Thalib maju paling pertama. Gimana gak sedih lupa? 2 orang meninggal, perisainya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nangis silahkan. Ada orang nyelawat begini nih, di Depok ada orang nyelawat. Orang nyelawat bilangin, "Bu, jangan nangis ya deh. Orang meninggal jangan nangis." Nabi Bu diceritakan nih oleh Aisyah, qabbala Rasulullah Utsman ibnu Mas'ud dalam kitab fikih. Ketika seorang sahabat namanya Utsman bin Mas'ud wa huwa mayyitun, dia meninggal dunia. Tolong sound system eho-nya diturunin. Eho-nya terlalu besar. Iya, oke. Cek low, cek 1 2 3, oke. Udah cukup ya? Ya. Sampai mana tadi Bu? Apa? Qabbala Rasulullah Utsman ibnu Mas'ud. Ketika Utsman bin Mas'ud meninggal, Rasulullah nangis Pak. Nangis itu gak dilarang, silakan nangis yang meninggal. Wa huwa mayyitun hatta dumu'u tasilu ala wajhi, sampai kelihatan air mata di pipi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang larang nangis. Itu terjadi pada Amul Husni, tahun kedukaan baginda Nabi. Masuk dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah karangan Syekh Almarhum Ahmad Al-Hashimi. Begini kata Nabi, bainamal hatim muttaji'an. Nabi lagi tidur bersama Hatim, tidurnya sambil berbaring. Kalau Bapak tidur telentang apa bagaimana Pak? Pak, tidur madep ke wajah bini apa ngebelakangin bini? Bu, ibu tidur ngadepin laki apa mantatin laki? Ayo, ada lakinya dipantatin bro. Ya Allah, tabarakallah. Jadi ketika Nabi Isra wal Mi'raj, kalau cerita Isra Mi'raj nggak kelar deh Bu malam ini. Walaupun ceritanya waktunya cepat, singkat, tidak ada sehari semalam, tidak ada setengah malam, tidak ada sepertiga malam. Waktu itu sangat singkat, tapi banyak hikmah yang dapat diambil dari cerita Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimatnya. Ketika Allah menceritakan Isra Mi'raj di dalam Quran, dimulai dengan kalimat ta'ajjub, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Enaknya ceramah di petukangan begini ya. Iya. Enak ceramah di petukangan. Iya. Saya belum selesai baca udah diterusin. Hebat. Bahkan ada yang saya belum ngertiin ayat udah manggut-manggut ada. Pak, beda Pak, Bu. Ya, kita tuh ngaji sama ibu-ibu beda Pak. Ya. Ibu-ibu kalau ngaji luar biasa hebat. Banyak dia ngaji dan bajunya bisa ganti-ganti Pak. Hebat ya. Kadang saya kalau ngajar bapak-bapak kirain mah paham Pak, kumis baplang pala nunduk, kirain mah paham pules. Tapi alhamdulillah
Alhamdulillah di sini belum ada yang pules. Iya. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Garis bawahi bahwa Nabi tidak jalan sendiri, Pak. Isra wal Mi'raj adalah maunya Allah. Tadi guru kita udah menyampaikan. Dari sini ke Palestina jauh loh Ustaz. Kalau naik pesawat berapa jam Ustaz? 9 sampai 10 jam. Bayangin Bu, kalau dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau pada saat itu kendaraan yang tercepat cuman ada kuda. Toyota Kijang, Innova, Zenith belum ada. 2200 cc belum ada. Alphard belum ada. Tapi pada saat itu Nabi sudah bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan tidak sampai situ, tapi ke Sidratil Muntaha. Makin dekat kepada Allah, makin dekat sampai di langit yang ketujuh. 3 alam Nabi tembus. Makanya tak ada yang percaya Pak. Enggak ada yang percaya. Sekarang Bapak nanya kenapa saya telat. Ustadz kenapa telat? Emang dari mana dulu? Saya bilang, Pak, barusan saya habis Isya ke Mekah dulu. Ke Mekah dulu habis Isya. Jam 9:30 saya baru sampai Depok. Kira-kira percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Paling yang di pojokan udah PA harusnya ngomong ngawur. Begitulah yang terjadi pada saat itu. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa saja orang gak ada yang percaya. Nonsen. Yang percaya, yang iman makin mantap. Yang tidak beriman makin menganggap Rasulullah tidak waras. Mana mungkin? Sedangkan kendaraan tercepat cuma ada kuda pada saat itu. Nggak mungkin Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa dengan cepat dalam waktu tidak lebih dari 1/3 malam. Nggak mungkin. Coba, Ibu percaya gak? Bu, Bapak percaya gak? Kalau semut nih Pak, semut bisa jalan ke Mekah, bisa ke Mekah dalam waktu 9 jam. Bapak percaya gak? Percaya? Gimana caranya? Semut itu nemplok di koper orang yang mau berangkat umroh. Ya, Bapak Jon ya. Dia nemplok ke bawah ke bandara, didetektor sama petugas bandara, nggak diusir tuh semut. Naik ke koper, naik ke kabin, ikut orang berangkat umroh. 9 jam bisa sampai Mekah. Semut Pak. Kalau dihitung jalannya semut, kalau dia jalan dewek, ngerti yang jalan dewek gak? Ngerti, orang sini ngerti jalan dewek. Kalau semut jalan sendiri 9 jam kagak bakalan sampai Mekah, kagak bakalan. Bener apa enggak? Kenapa Isra Mi'raj? Karena kejadian luar biasa. Allah punya mau Isra Mi'raj. Ada ibu-ibu kadang ngomong begini nih Pak, Ustadz, saya mah boro-boro dah berangkat umroh mah. Ada yang ngomong gitu Pak? Bu, saya mah boro-boro berangkat umroh, makan juga susah. Ada yang ngomong gitu? Kita nggak tahu Pak. Kemarin belum lama ada jamaah udah rapi Pak berangkat ngaji kayak begini, pakai sorban, ya, pakai baju koko, pakai kain, udah rapi mau berangkat haji, mau berangkat ngaji. Dia nyebrang tuh di depan Pak, ketabrak di depan. Habis mau berangkat ke masjid kagak pakai tengok-tengok, ketabrak di depan. Yang nabrak tanggung jawab, alhamdulillah.
Dibawa ke klinik, kata yang nabrak, Pak Haji maafin saya ya. Ya, emang apa? Pak Haji jangan laporin saya ke polisi. Saya masih punya anak sama istri. Enggak. Pinta saya dua. Yang pertama, obatin saya sampai sembuh. Yang kedua, jangan panggil saya Pak Haji. Emang apa? Saya belum haji. Ditanya, Pak, kalau saya ganti rugi dengan umroh, Bapak mau gak? Dia bilang, umroh? Iya. Ke Mekah? Iya Pak. Ziarah ke makam Nabi? Iya Pak. Kalau mau, besok saya daftarin ke travel. Ya Allah. Yang tadi nggak mungkin bisa berangkat umroh, yang tadi nggak mungkin bisa ke Mekah karena dia pikir penghasilannya pas-pasan, saat itu juga dia didaftarin umroh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal innaka ala kulli syai'in tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah mampu merubah malam jadi siang, siang jadi malam, raja berhenti jadi raja, orang yang biasa bisa jadi raja. Bagaimana cuman membuat Nabi diangkat dari bumi ke langit? Bagaimana cuman membuat orang yang tadi bilang boro-boro bisa umroh, dengan Allah berikan satu kejadian dia bisa berangkat umroh. Akhirnya berangkat umroh minggu depannya tuh Pak, asbab ketabrak jalan di depan mau ke masjid. Jadi besok yang belum berangkat umroh, kalau mau ke masjid, mau ngaji ibu-ibu, nyebrang nggak usah pakai lihat kanan kiri, nyebrang aja. Insya Allah yang nabrak bukan Mercy lagi gerobak sampah. Aduh, ampun. Kenapa kejadian itu maunya Allah? Sekarang jam 10:30 lewat 5, 25 menit lagi habis nih Pak. Saya seperti Pak ceramah kalau udah ngelapar nih ngeliatin jam mulu. Tadi udah. Iya, orang kata bini saya tadi, yang makan dulu, entar di sana juga disediain makan ngaji reja gitu. Iya. Nyampe sekretariat, anu doang, Pokariswet. Iya, Pokariswet Pak, ama anu makan jeruk, iya. Iya, agak perih perut Pak, belum makan nasi, enak. Tahu abis ini ada nasi apa enggak? Biasanya mah biasanya. Makanya tadi anak saya yang paling kecil, saya punya bontot 2 tahun Pak. Anak saya protes Pak kalau ngomong, ayah mau mana? Saya bilang mau ngajar. Dia bilang, ayah ngajar yang bawa parcel ya? Dia bilang, nggak tahu dah kalau di Depok mah parcel, tahu di Petukangan apa namanya? Ya saya lagi cerita anak saya tadi. Ini sekarang jam 10:30 Pak. Kalau kita nungguin jam 12, lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Berapa jam kita nungguin jam 12? Sejam setengah. Blongo sampai jam 12, sejam setengah. Cuman kalau saya ambil jam tangan saya nih Pak, jam tangan saya mereknya Alexander Christie Pak. Endorse nih ya. Saya puter nih Pak, 10:30 nih jam 12. Apa butuh waktu sejam setengah saya buat muter? Enggak. Pak DKM ambil itu jam di dinding, ditaruh di tangannya, diputer ke jam 12. Apa butuh waktu 1 jam buat muternya? Enggak. Kalau kita nunggu waktu sejam setengah ke jam 12, tentu lama nunggunya.
tapi karena jamnya punya saya, jam itu punya DKM, dia ambil jam itu, dia putar. Apa hikmahnya pelajaran Isra Mi'raj? Waktu itu yang punya Allah. Kok Nabi cepat Ustaz? Iya, karena itu waktunya punya Allah. Bebas. Ini jam-jam saya, mau saya putar ke jam 12 juga boleh gak? Boleh. Iya, cuman harus dibalikin lagi Pak. Kalau nggak dibalikin lagi, besok subuh yang azan jam 3. Assalatu wassalamu alaik. Di sini subuh masih begitu gak Pak? Hah? Masih gak? Subuh di sini masih begitu? Ya imamal mujahidin, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Tek 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 tek. Suara apa itu Pak? Ya, belum setengah jam ngaji, suara mulut, suara beduk. Di sini masih begitu gak Pak? Iya. Makanya mudah-mudahan dengan pelajaran Isra dan Mi'raj, besok subuhnya penuh kayak begini. Tadi Pak DKM cerita, Ustaz, alhamdulillah. Kalau di Nurul Huda mah subuh 4:30, jam 4 udah gak bisa masuk. Hebat saya bilang. Ya, subuh 4:30, jam 4 udah gak bisa masuk. Ngapa emang? Masih dikunci. Makanya habis Isra Mi'raj besok pakai tuh Pak, yang ajan anak muda, yang tarhim anak, yang imam anak, yang sholawatan anak, yang zikir anak, yang ceramah anak. Anak muda enak Pak. Kalau anak muda Pak megang mic yakin. Maaf nih ya Pak, kita doain orang tua kita pada panjang umur. Ustaz, lagian anak mudanya sih kagak pada mau ke masjid. Jadi bapak-bapak yang ke masjid, yang bangunin subuh aki-aki, yang azan, yang sholawatan, yang imam, yang zikir, yang qomat, yang merbot, yang dikubur. Allahu Akbar. Ya, anak muda tampil Pak, hikmah Isra Mi'raj. Lihat Pak, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra, Isra'nya aja udah, Isra'nya aja. Ntar kalau manggil lagi tahun depan baru Mi'rajnya ya. Ya, Mi'rajnya ya. Sekarang Isra'nya aja dulu. Perjalanan Isra itu perjalanan dari masjid ke lupa. Dari masjid ke Sekarang saya tanya di sini, bapak-bapak ada gak yang rumahnya jauh dari masjid Ngajung? Ada gak? Sekarang nggak ada Pak. Sekarang ada gak yang 40 rumah ke masjid, ada gak? Nggak ada Pak. Sekarang dekat semua ke masjid. Benar apa enggak? Makanya kalau bisa Masya Allah, besok habis Isra Mi'raj masjid penuh. Salatu wassalamu alaik. Itu masih ada subuh gitu di sini.
Orang apa kaset? Hah? Ada masjid sebelah sono Pak. Nah, kata saya enak banget suara Karim. Pas saya masuk kaset prestis. Suwe bener prestis. Tapi kalau di sini orang ya Pak. Anak muda tuh baca kok begitu didik Pak. Anak muda jangan cuman bisa baca maulid main hadroh. Besok diajan. Mana anak muda tadi? Anak muda begitu tuh. Giliran gue ceramah dia pulang. Iya. Diceramah pulang. Ya. Besok ajan ke anak muda. Kalau anak muda megang mic yakin. Maaf nih Pak, maaf. Serius Pak. Ini fakta Pak. Kalau anak muda megang mic yakin Pak. Ini mic udah bunyi. Dia yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yakin nih, mic udah bunyi. Paling buat yakin dia ketok sekali. Oh bunyi. Nah muda. Cuman kadang kalau aki-aki kurang yakin Pak, mic udah bunyi. Itu di tempat saya mic 3 kali spoolnya rusak Pak. Udah bunyi dia tiup. Ada itu di tempat saya. Iya, gua udah yakin. As-salatu khairum minan naum. Ya Allah. Itu siapa Ma'ajan? Itu si Udin. Kata bapaknya tarik jadi mantu. Alhamdulillah. Dia pelajaran Isra Mi'raj. Pelajaran Isra minal masjidil harami ilal. Ini yang Bapak datang ini Pak, sekarang adalah rumah Allah. Kata Nabi, Allah itu berhak memberikan kemuliaan ayyukrimallahu kepada orang yang masuk ke dalam rumah Allah dan memakmurkan rumah Allah. Bapak hebat Pak. Saya salut kadang-kadang melihat orang yang ke masjid luar biasa. Dia jalan di tengah gelap malam. Dia jalan ketika subuh. Maka kata Nabi, salasatun yuzilluhumullahu yauma arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 3 manusia kata baginda Rasul, yang manusia itu akan dapat naungan Allah. Siapa di antaranya? Yamshi ilal masjidi fis sulam. Ayo Pak, berangkat ke masjid dalam waktu yang gelap. Rumah kita terang nggak Pak dari rumah ke masjid Pak? Enak banget Pak sekarang, Masya Allah. Di masjid udah enak banget, masjid kita rapi, masjid kita bersih, masjid kita takmir. Ya Allah, luar biasa. Iya. Orang-orang kaya sholat. Ini sebenarnya Pak, hadiahnya sholat Pak. Perintah terbesar yang Allah berikan yaitu sholat. Kalau perintah yang lain Jibril yang turun, tapi sholat Nabi suruh ngambil ke langit. Di arasnya Allah Nabi nggak bisa bicara. Nabi bilang tahiyyatulillah, sholawatulillah, thayyibatullillah, mubarakatulillah. Nabi gak bisa ngomong apa-apa Pak. Dikasih waktu sholat khamsina sholatan, 50 waktu. Bayangin Pak, kalau kita ke masjid 50 waktu, bayangin 5 aja, 5 Pak, 5 nih ke Masjid Nurul Huda 5 Pak, 5 sholat subuh. Satu sholat zuhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya keliru
Ampun, baru lima perjalanan dari masjid ke masjid. Makanya orang yang udah umroh hikmahnya banyak, ibrahnya banyak. Orang yang udah habis peringatan Isra wal Mi'raj, ibrahnya banyak. Dari masjid ke masjid. Lihat Pak, dalam kitab tafsir Yasin Hamami karangan Syekh Hamami Zaddah, Ibnu Abbas bilang, kata Ibnu Abbas, syakau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain orang? Bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid. Boleh gak saya bangun rumah dekat masjid? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Akan kami tulis bekas pekerjaan mereka di atas dunia. Mana bekas pekerjaan mereka? Bekas pekerjaan di antara tafsirnya, dalam tafsir Yasin Hamami dijelaskan, yamshi ilal masjid, jalan ke masjid. Makanya saya bangga sama Pak Parjono pakai seragam ke masjid. Hebat Pak, hebat. Iya benar. Imam di masjid, Masya Allah, imam kasih yang suaranya enak Pak. Yang enak maju. Anak muda boleh maju asal suaranya enak. Apalagi pakai polisi, pakaian polisi, enak suaranya. Di Depok izin Pak, kemarin Kapolresnya Pak Kompol Ahmad Fuadi, beliau Qori, Kapolres Depok, kemudian hafiz Quran. Oh luar biasa. Ibu-ibu bawa bapak kadang mandang polisi jelek aja Pak. Padahal polisi banyak jasanya di tengah-tengah kita. Kalau ibu kemalingan, polisi datang ibu ke polsek, kata Pak Polsek, maaf ibu, polisi Pesanggerahan udah bubar. Bayangin. Iya, bapak jangan takut sama polisi. Polisi mitra masyarakat. Polisi insya Allah di tempat kita akan membentuk amar ma'ruf nahi munkar. Abis ojol diberantas sama dia. Ojol. Apa namanya? Judol. Judi. Ojol nggak usah takut sama polisi Pak. Nggak usah takut. Iya, nggak usah takut. Beliau mitra kita. Iya nih kadang-kadang Masya Allah sama polisi udah takut duluan, nggak punya SIM. Makanya hebat Pak Parjono ini bisa tahu kalau di jalan mana yang punya SIM, mana yang kagak. Tahu dia. Karena psikologis yang punya SIM sama enggak beda. Lah bapak nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, bisa pulang lagi Pak. Kenapa? Karena bawa kendaraan nggak punya SIM, psikologisnya beda ketimbang orang yang kendaraan bawa SIM. Benar nggak Pak? Iya, bapak tahu Pak. Kalau Pak Parjono ada di sini Pak pakai seragam. Kalau dia pakai baju koko orang nggak aneh. Kalau dia pakai baju seragam, seragamnya bisa jadi dakwah. Bapak akan bilang kemana-mana, tuh lihat tuh, polisi aja Isra Mi'raj, cuman atuh. Iya, besok di kantor bikin apa ya? Bikin ya Pak. Kebetulan teman saya banyak di Polsek Pesanggerahan Pak. Ya bikin Pak, undang ceramah saya lagi. Besok saya ceritain Mi'raj. Bikin ya Pak, bilang ke Kapolsek ya Pak. Bikin ya Pak, ntar nomornya minta sama Haji Reja ya. Ya, nggak pakai DP manggil saya emang enggak. Ini aja belum di DP, ketinggalan juga. Nggak apa-apa Pak Jono, nggak apa-apa. Iya, itu luar biasa Pak. Kalau Pak polisi saja berseragam, dia bisa dakwah Pak. Iya. Bapak-bapak yang pakai tongkat dari rumah berjalan, yamshi ilal masjid bidulam. Ya Allah,
beruntung Bu. Di tengah-tengah kita banyak orang yang main judi online. Ada gak? Luar biasa. Ya. Dalam kitab Tafsir As-Som'ani dijelaskan, kalau zaman dulu judi harus keluar rumah, benar. Harus keluar rumah. Harus punya duit. Zaman saya kecil kalau lagi nonton dangdut, orang sini masih nonton dangdut gak? Masih ada ya? Masih ada. Bisa nyanyi dangdut, Pak? Bisa punya nyanyi dangdut, Bu? Ibu kalau suruh nyanyi oke dia. Iya. Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau merana, aku pun merana. Oh jamaah, ikutin Bu. Oh jamaah, oh jamaah, oh apni nega home, तुमको छुपा लेंगे दिल में धड़कन में, तुमको छुपा लेंगे. Ikutin. Katanya bisa tadi gimana? Aduh, ayah Bapak Jono nih warganya. Luar biasa Pak, makanya hebat kalau ada orang pakai tongkat dia jalan ke masjid. Ini la'ahummu bi ahlil ardi adaban. Allah pengen nurunin adab tuh Pak dari langit. Allah pengen nurunin api. Oh luar biasa di Los Angeles. Api turun dari langit. Gak ada yang bisa mampu menahan Pak. Polisi juga bingung. Mana musuhnya? Benar banget? Lah iya. Kalau musuhnya pagar laut sih gampang, cabut-cabutin aja. Kalau musuhnya itu, tapi kalau musuhnya dari langit, api, masya Allah, tabarakallah. Api musuhnya, puting beliung, banjir. Ya Allah, ini la'ahummu bi ahlil ardi adaban, kata Allah dalam hadis qudsi. Sesungguhnya aku pengen mengadab satu bumi, kata Allah. Kata Allah, tapi aku masih lihat 3 golongan di antara mereka. 3 yang dilihat. Jam 11 kurang 5 menit lagi. 5 menit lagi Pak. Iya, udah aus. Nggak ada air. Ada. Nah, ada. Jauh. Ya iya Pak ya. Dikata ceramah begini kagak capek Ustaz Ridwan ya. Saya emang nggak bisa kayak Ustaz Ridwan Pak. Ustaz Ridwan emang takbir. Nggak bisa begitu saya emang Pak. Saya emang nggak bisa. Inilah humu bi ahlil ardi adaban. Aku pengen mengadab bumi, kata Allah. Tapi aku masih lihat 3 golongan di antara mereka. Siapa golongannya? Ila ummari min buyutillah. Aku masih melihat orang-orang yang memamurkan masjid. Sampai belibet gitu. Sampai belibet. Pak, ya, saya ulang nih, biar nggak dikatain sama rakyat. Lu kan ada menteri yang dikatain Pak, menyong sarakan, wah beribet banget. Ya, ila umari min buyutillah, karena adab Allah tidak akan turun kecuali Allah melihat di antara mereka. Ila umari min buyutillah, masih ada orang yang memakmurkan masjid. Udah benar ya? Udah benar ya Pak? Yang memakmurkan masjid masih ada. Ada yang judi online. Allah lagi keliling. Besok azab itu. Kata malaikat, ya Rob, itu di Nurul Huda masih ada yang ngaji. Lihat yang ngaji serius apa enggak? Enggak sih, pada nyender. Udah jam 11 ya Rob, masih ceramah baik. Padahal amplop sama. Bu,
yang nyender ngaji udah biarin, jangan dulu, udah begitu aja, nyender aja, nyender. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kalau besok mulut nggak bisa ngomong Pak, kalau besok nggak ada yang jadi saksi, nggak ada pengacara pada saat itu, wa tashhadu arjuluhum, besok kakinya Bu Ustazah Rahmawati jadi saksi di hadapan Allah. Jadi saksi, jadi saksi. Malaikat lagi keliling, ya Allah di kampung ini banyak banget maksiat. Coba cek masih ada gak yang memakmurkan masjid? Masih ada ya Allah. Tapi yang ngaji rajin-rajin ibu-ibu ya Rob. Emang ibu-ibu ngajinya hari apa? Senin dia ngaji, Selasa dia ngaji, Rebo dia ngaji, Kamis dia ngaji, Jumat dia ngaji, apa Minggu dia ngaji. Bener Pak ibu-ibu mah. Sampai ada yang berumah saya, Ustaz tolong kasih nama majelis taklim saya dong. Udah banyak banget Bu nama majelis taklim. Emang ibu ngajinya hari apa? Hari Selasa. Ya udah namain aja pengajian taklim Selasa. Gitu aja udah. Saking banyaknya dia ngaji. Ya Rob, dia ngaji tapi sambil nyender kakinya belonjor. Kata Allah, biarin. Besok kakinya jadi saksi di hadapan Allah. Paling malaikat nanya, nih kaki siapa dekil banget. Bu Ustazah kakinya dekil banget, nggak pakai stocking ya Allah. Tapi nggak apa-apa Pak. Ila umari buyutillah. Besok masih ada orang yang memakmurkan masjid. Dikeker ini malam. Ya Rob, yang main judi online banyak banget. Kalau dulu judi orang harus keluar rumah, sekarang judi nggak perlu keluar rumah. Judi cukup di meja kantor, judi cukup di atas tempat tidur. Kalau dulu kata Imam As-Sam'ani dijelaskan dalam tafsir As-Sam'ani, wayan haruna jazur, wayasharuna jazur, ala samaniyata sahma. Orang Arab sebelum Nabi datang, judinya pakai binatang, ternak. Jam 11 kurang 2 menit lagi. Pakai binatang ternak, binatang dipotong ala samaniyata sahma jadi 28. 28 itu dijadikan judi. Bayangin Pak. Ya, Bapak Jono apa jadi judi Pak? Ustaz datang Isra Mi'raj bisa jadi judi tuh Pak. Kalau otaknya judi, ayo kita taruh-taruhan Ustaz datang apa enggak ada. Kalau otaknya udah judi, semua jadi judi, benar enggak? Bola jadi judi, mancing jadi judi. Ada yang suka mancing udah sini Pak ya? Hah? Ada yang suka mancing? Main burung jadi judi, apapun jadi. Kalau otaknya udah judi, semua jadi judi. Coba lu tebak dah, ntar taruh-taruh nama gua, Ustadz pakai baju apa? Tuh bayangin Pak, sampai ke baju jadi judi. Kata Allah, lihat besok kalau masih ada orang yang memakmurkan masjid, kata Allah, tahan azabku di tengah-tengah mereka. Tahan Pak. Makanya Nabi pesan dalam kitab Tanqihul Qaul Hasis, kata Nabi, la masjidah at-turuk. Jangan jadikan masjid kayak jalanan, dilewatin doang. Bu, masjid kan di jalan nih Bu ya. Pak, masjid di jalan ya Pak, kemana-mana mah sampai Pak. Bikin status ke Solo, ke Jogja, Borobudur, masjid nggak pernah sampai. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang hebat lari pagi nggak pernah ketinggalan, subuh nggak pernah ada di masjid. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Sembayang dulu, betul? Jangan demi kesehatan lalu Allah kau lupakan. Keterlaluan. Jagalah kesehatanmu demi duniamu.
Jangan lupakan subuhmu untuk akhiratmu. Mudah-mudahan pada sehat walafiat. Setelah Isra Mi'raj kita makin rajin ibadah. Insya Allah besok masjid penuh awal Ramadan. Awal Ramadan apa bikin tenda, orang polsek suruh jaga. Ya Allah, awal Ramadan belum pada buka puasa. Begitu Pak, orang kadang pada ributin sunnah, saya ahlu sunnah, orang ahlu sunnah, sholat di masjid, sunnah. Oh, iya, kadang-kadang begitu orang ributin bayang masjid kagak pernah, bayang masjid, isi masjid kita, rapetin sok, luar biasa. Mudah-mudahan masjid kita besok makin ramai. RT yang rajin ke masjid nih, ada RT rajin ke masjid, ada RT, ada satu, ada lagi, dua, ada lagi, RT, tiga, ada lagi, empat, ada lagi, RT rajin ke masjid. RT yang rajin ke masjid, insya Allah bakal jadi lurah di Kalimantan. Apa? Dikit lagi jadi ibu kota. Iya, luar biasa. Orang jadi ke masjid, kata Nabi, orang yang jadi ke masjid, rajin ke masjid, itu ayyukrimahullah. Allah muliakan hidupnya, Allah muliakan perjalanannya. Bahkan Allah bilang, alladzi barakna haulahu. Perjalanan dari masjid ke masjid itu menambah keberkahan dari Allah, akan turun keberkahan dari Allah. Pak, orang yang rajin ke masjid mah enggak takut kelaparan. Bener apa enggak? Dulu ada cerita Pak, ini penutup nih. Maaf minggu ini 2 menit. Ini penutup nih. Dulu ada ustad dah ya. Dari tadi Pak Arjono mulu. Ya dari RT mulu. Dulu ada ustad lagi sholat asar di rumah. Betulan uzur, namanya aki-aki. Ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bini nyautin. Kata bininya, ada apa Pak Haji? Ada Pak Ustadz nih. Pak Ustadz lagi sembahyang asar di kamar. Oh enggak dah, saya mau titip salam. Entar tolong Ba'da Isya ke rumah saya akekah. Insya Allah Pak Haji ntar saya sampein. Namanya nenek-nenek lupa Pak. Lupa. Maghrib ketemu Isya, kebetulan ustadznya nggak ngajar di situ, ngajarnya di kampung lain di Jeldu. Iya. Pulang ustadznya jam 10 malam, udah bawa tentengan berkat 2. Ditanya sama bininya, dari mana Pak? Kan tadi Pak Haji ngundang akikah. Lah kalau Bapak tahu, iya gue dengar lagi supaya ngasar gitu ya. Allahu Akbar. Makanya mudah-mudahan habis Isra wal Mi'raj kita tingkatin kualitas sholat kita. Bener apa enggak Bu? Kita sholatnya kadang-kadang masih mikirin dunia, betul? Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau udah niat huduril qalbi, nih hati kudu hadir. Allahu Akbar. Dalam kitab Takriratus Sadidah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith juga begitu. Minimal sholat kalau takbir hadir hatinya. Allahu Akbar. Tuh. Bener ada baik kadang-kadang lagi Allah Akbar apa baik kepikiran. Tukang bakso yang tadi kagak lewat lagi takbir lewat. Suwe banget gua tungguin tadi. Ada aja. Bener. Kacau banget Pak. Kadang-kadang lagi sholat. Iya tadi lagi nyari kunci kagak ketemu. Giran sholat ketemu. Allah Akbar. Lagi ibu nih hari libur besok. Allahu Akbar. Bener Pak. Dia mikirin, ya Allah, libur masih 3 hari lagi. Kira-kira di kulkas makan apa ya yang enak? Allahu Akbar. Kayaknya ada ayam di kulkas. Sami Allahu liman hamidah. Enaknya diapain ya? Allahu Akbar. Dia sujud di opor kali enak ya.
duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Bapaknya kagak doyan diopor. Allahu Akbar, goreng aja kayak enak. Allahu Akbar. Ini 3 apa 4 ya? Salah. Makanya Nabi suruh ada Isra, ada Mi'raj. Ada Mi'raj, makanya orang kalau udah sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridho. Doa nanti akan dibacakan oleh banyak kiai. Langsung doa kiai. Langsung doa Pak. Ini ridho nih kiai, ini saya doa kiai. Bener kiai, ridho ya. Pernah Pak, saya diampokin habis ceramah Pak. Bener Kiai, ini cerita nih sebentar, setengah menit. Saya habis ceramah, kata MC, Ustaz sekalian doa. Habis ceramah kan makan ya, biasanya di sana habis ceramah makan. Pas makan, ada Kiai, ada Ustaz, oknum, ini mah bukan Ustaz, oknum. Saya tanya, Pak Ustaz dari tadi datang, dari kemarin begitu. Naik apa Tat kemarin? Naik helikopter gitu. Saya tanya, Tat, dari tadi sinis banget sama saya. Emang salah saya apa sih? Salah lu ceramah sekalian doa gitu. Allahu Akbar. Maka Kiai kalau benar saya minta ridho Kiai ya. Nggak apa-apa Kiai ya. Kiai kan naik helikopter kan kemarin ya. Enggak dari kemarin kan ya, baru ya. Iya. Saya begitu Pak, di kampung orang ngeri Pak. Iya. Lah orang ceramah resikonya gede Pak, bener. Iya nggak seberapa, ntar pulang bisulan repot juga. Kiai ini Pak, Kiai ya izin ya Kiai ya. Ya suruh doa Kiai. Nih ceramah sekalian doa. Harusnya kerjaan 2 orang Kiai jadi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah. Waghfir lana ya Allah, waghfir lana ya Allah, waghfir lana ya Allah, ya dzal ula fi hadhihi al-ashiyah. Allahumma ansur man nasara ad-din wafdhul man ghazala al-muslimin waj'alil baldatana hadhihi Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sairil buldanil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.